Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini Mimin akan bahas film drama survival yang berjudul Adrift tahun 2018. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang satu pasangan yang terombang-ambing di tengah Samudra Pasifik selama 41 hari dengan kondisi kapal rusak dan makanan yang terbatas. Kondisi itu membuat mereka dehidrasi, bahkan hampir gila karena halusinasi. Oke, bagaimanakah cara mereka bertahan selama itu? Langsung saja genjot ke plotnya guys. Awal film memperlihatkan seorang wanita muda yang baru bangun di dalam perahu yang telah tergenang air. Perahu itu nampak hancur berantakan dan beberapa luka juga membekas di tubuhnya. Dia pun langsung bangun dan mencari-cari pasangannya, yakni Richard, sembari dia nampak sangat ketakutan. Ketika wanita ini naik ke dek kapal, dia menemukan bahwa dirinya sekarang berada di tengah lepas samudra. Lalu dia melihat bahwa tali pengaman milik Richard lepas hingga membuatnya menangis histeris. Adegan pun flashback ke 5 bulan yang lalu. Nampak wanita cantik bernama Tammy yang berlayar menuju pulau di Prancis bernama Tahiti. Dia pun tiba dan memberikan kartu identitasnya. Lalu penjaga bertanya apa tujuan Tammy ke sini. Tammy pun menjawab bahwa dia membutuhkan pekerjaan apapun, yang penting dia dibayar untuk liburan di sini. Penjaga pun mempersilahkan dirinya. Lalu Tammy mulai bekerja di pelabuhan bersama Deb, yakni rekan kerjanya. Di sini Tammy memperkenalkan dirinya bahwa dia berasal dari California. Sebelumnya dia berprofesi sebagai juru masak di kapal layar, namun kontraknya telah habis dan dia tak ingin pulang. Tammy memiliki mimpi untuk berlayar melintasi cakrawala. Itulah mengapa dia ke sini. Dia ingin berlibur sembari mencari tambahan uang. Setelah pekerjaan selesai, Tammy menikmati pemandangan laut yang indah dengan berselancar. Selanjutnya, Tammy dan Deb kedatangan sebuah perahu bersama seorang pria di atasnya, di mana dia sembari menggoda dua cewek ini agar mau membantunya. Deb pun bertanya arti nama kapal yang dia tumpangi. Pria ini menjawab bahwa arti dari Mayaluga adalah dia yang melintasi cakrawala. One who crosses the horizon. Keduanya pun merapat ke perahunya untuk membantunya. Lalu pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Richard. Richard berlanjut ngobrol dengan mereka berdua, dan dia lebih tertarik kepada Tammy, begitupun sebaliknya. Sampai esoknya, Tammy makin penasaran kepada Richard, terlebih lagi soal nama kapalnya yang membuatnya tertarik. Dia menatap Richard dari kejauhan, yang ketika itu sedang sibuk memperbaiki perahunya. Tammy berlanjut mendekati Richard untuk membantunya. Lalu di sini mereka berdua ngobrol lebih lanjut. Di sini Richard mengajaknya untuk makan malam di kapalnya malam nanti, dan dengan senang hati Tammy menerima undangan itu. Malamnya mereka ketemuan di perahu Richard sesuai rencana, di mana Tammy kagum setelah melihat koleksi foto Richard saat dia menjelajahi berbagai tempat. Richard bercerita bahwa dia membuat kapal ini sendirian saat dia masih bekerja di pangkalan kapal Afrika Selatan. Sembari makan, Tammy bertanya bagaimana rasanya berlayar di lautan. Richard menjawab bahwa semua ada harganya, entah itu kelaparan, kulit terbakar, mabuk laut, bahkan berhalusinasi. Namun semua itu tak sebanding dengan kepuasan yang dia dapatkan. Di sini Tammy juga mengatakan bahwa dia mempunyai impian hidup sebagai pelaut dan pengen menghabiskan hidupnya di laut. Jadi setelah mendengar itu, Richard pun langsung menawarkan untuk mengajaknya berlayar besok. Dengan gembira, Tammy pun menerima ajakan itu. Esok harinya, Richard sengaja membiarkan Tammy mengemudikan kapal meskipun dia tak berpengalaman. Dia nampak sangat gembira. Tammy menunjukkan bahwa dia cepat belajar dan bisa mengemudikan kapal dengan lancar. Mereka berdua melanjutkan petualangan mereka bersama-sama, menikmati waktu mereka di alam. Suatu hari, Tammy mengajak Richard ke air terjun yang indah, yang tempatnya tersembunyi jauh di dalam hutan. Setelah sampai, Tammy langsung lompat ke air. Tapi di sisi lain, Richard khawatir, takut jika Tammy terhanyut.
Richard pun langsung ikut terjun ke bawah dan mencari-carinya. Namun Tammy ternyata berenang handal dan mereka berdua kembali bertemu. Richard dan Tammy berlanjut ke pantai di suatu tempat. Richard mengeluarkan kameranya dan mengambil foto Tammy untuk mengabadikannya. Di sini mereka kemudian menghabiskan waktu romantis bersama di tengah pantai yang sangat indah ini. Adegan pun kembali ke peristiwa sekarang. Di kapal, Tammy mencoba bertahan sebisa mungkin. Dia menggunakan radio perahu guna menghubungi tim penyelamat lautan untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya radionya tak berfungsi. Berkali-kali dia menggunakan teropongnya untuk melihat daratan, namun dia tak menemukan tanda-tanda apapun, hingga membuatnya putus asa. Namun sesaat kemudian, Tammy melihat kapal kecil terbalik melalui teropongnya, dan dia yakin kapal itu pasti membawa Richard. Hal itu memotivasi Tammy untuk pergi ke lokasi itu, namun mesin kapalnya mati sehingga dia harus memperbaiki kapal layarnya. Ketika dia akan membuang layar yang rusak di air, Tammy ikut tertarik ke bawah hingga membuatnya terjebur ke laut. Tammy berupaya naik ke permukaan, namun dalam sekejap kapalnya itu telah hanyut jauh darinya. Untungnya dia adalah berenang handal sehingga Tammy bisa mengejar kapalnya itu dengan cepat. Dia pun berlanjut menambah lubang-lubang kapal dengan selotip. Lalu dia berlanjut membuang air yang mengenang di dalam dengan pompa manual. Stok layar dia pasang sesuai dengan apa yang dia pelajari sebelumnya. Dan di sini Tammy berhasil memasangnya dengan sempurna. Di titik ini, Tammy sangat senang karena kapalnya sekarang bisa bergerak dengan angin. Sembari dalam perjalanan menghampiri kapal kecil itu, Tammy mengeringkan semua kain-kain yang penting. Akhirnya, Tammy berhasil mendekati kapal kecil itu, dan benar, Richard masih bertahan di sana. Dia pun langsung menurunkan layar dan memakai tali pengaman untuk segera membawa Richard kembali. Karena kemampuan Tammy ini, Richard berhasil selamat dan dia perlahan sadar walaupun dia memiliki cedera parah di kakinya. Adegan kemudian kembali flashback, memperlihatkan bagaimana romantisnya pasangan ini sebelum berangkat. Saat mereka berdua berjalan-jalan di pesta, Richard menunjukkan sebuah bunga kepada Tammy. Dia mengklaim bahwa dengan meletakkan bunga ini di telinga kiri, berarti seseorang memiliki komitmen yang romantis. Ketika minum bersama, Tammy menceritakan latar belakang hidupnya. Tammy dilahirkan saat ibunya masih berusia 15 tahun. Namun orang tua ibunya menolaknya, sehingga Tammy dari kecil diasuh oleh orang tua ayahnya atau kakeknya dan sangat jarang bertemu dengan orang tuanya. Richard bertanya bagaimana hubungan mereka sekarang, lalu Tammy menjawab bahwa dia tak peduli dengan itu. Bahkan dia tak memiliki perasaan apapun terhadap orang tuanya itu. Dari kecil dia sering kabur dan ingin berpetualang sendiri menjelajahi dunia. Dan sudah 5 tahun terakhir, Tammy tak pernah mengunjungi rumahnya. Dan sekarang dia juga tak ingin pulang. Setelah obrolan itu, Tammy berdiri dan meminta Richard untuk menari dengannya. Mereka bergabung dengan pasangan lain di lantai dansa sambil saling berpelukan. Richard bertanya kepada Tammy apakah dia ingin berlayar mengelilingi dunia bersamanya. Dan tentu saja dia dengan senang hati menerimanya. Keesokan harinya, pasangan itu terlihat berbelanja untuk mencari keperluan makanan yang mereka butuhkan. Sepanjang mereka berbelanja, mereka mendadak disambut oleh teman lama Richard, yakni Christine dan Peter. Tammy pun memperkenalkan dirinya, lalu mereka mengajak pasangan itu untuk minum kopi. Dua teman Richard itu memberi kabar baik, di mana Peter dan Christine ini meminta Richard untuk mengantar kapal mereka kembali ke San Diego, California. Dan sebagai imbalannya, mereka bersedia membayar $10.000 plus tiket kapal kelas 1 untuk kembali pulang. Ini benar-benar penawaran bagus baginya, tapi Richard mengatakan bahwa kini dia hanya mau melakukannya jika tersedia 2 tiket. Tentunya agar dia bisa membawa Tammy bersama mereka.
Namun nampaknya Tammy tak begitu senang dengan penawaran ini. Tammy berlanjut menyendiri di pelabuhan. Lalu Richard menghampirinya dan mencoba menghiburnya. Di sini Tammy mengatakan bahwa dia tak ingin kembali ke tempat yang ingin dia tuju itu, yakni California. Tammy tahu bahwa tawaran itu sangat menguntungkan bagi Richard, tapi dia tak ingin ikut ke sana. Setelah mendengar keluhan Tammy ini, Richard pun meminta maaf dan berjanji tak akan membawanya ke California. Not asking you to do that. I sailed half the world to find you. I'm not just letting that go. Kembali ke adegan saat ini, Richard terlihat terbaring di perahu, sementara Tammy berupaya untuk mengobati cedera kakinya. Richard terus saja kesakitan, di mana ternyata tulang rusuknya juga mengalami cedera parah. Setelah 2 hari hanyut, Tammy mencoba melakukan segala daya upaya untuk membawa mereka kembali ke pulau. Tapi setelah beberapa perhitungan matematikanya, dia menemukan bahwa perahunya itu telah melenceng terlalu jauh dari jalur mereka. Mereka hanyut 1.500 mil dari yang seharusnya. Setelah mengetahui hal itu, Tammy putus asa. Mereka kini tak berada di jalur penerbangan maupun perkapalan, dan tidak mungkin ada yang tahu keberadaan mereka. We're gonna die out here. We'll be fine. No one knows we're here. Namun Richard terus memberinya semangat, sehingga Tammy pun berlanjut melakukan perhitungan. Tammy mengukur kecepatan kapal, lalu Richard mengatakan bahwa mereka bisa sampai ke San Diego dalam waktu 25 hari jika dengan kecepatan normal sesuai arus angin. Namun sayangnya, arah arus angin laut tak berpihak kepada mereka, sehingga akan memakan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke sana. Tammy membuka peta dan menemukan solusi lain, yakni menuju Pulau Hawaii yang sesuai dengan arus angin, dan tentunya bisa membawa mereka ke darat dengan lebih cepat. Namun Richard memperingatkan, di mana jika mereka meleset dari Hawaii, maka secara otomatis tujuan selanjutnya adalah Jepang, yang jaraknya setidaknya 5.000 mil lagi, dan mereka tak akan mungkin bertahan di jarak sejauh itu. Tapi karena 2 pilihan ini sama-sama beresiko, Tammy pun memutuskan untuk mengarahkan kapal ke Hawaii. Adegan pun flashback lagi ke masa lalu, melanjutkan cerita ketika mereka akan berangkat mengarungi lautan. Nampak Richard dan Tammy yang diundang ke kapal Peter. Mereka berempat ngobrol, lalu Peter dan Catherine mengatakan bahwa dia harus kembali ke London karena ayahnya yang sakit. Mereka berdua kemudian memperlihatkan kapal mewahnya kepada Tammy dan Richard, sampai membuatnya terkesima. Lalu saat Richard dan Tammy berduaan, Richard mengatakan bahwa jika mereka menerima tawaran ini, maka mereka memiliki cadangan uang untuk liburan pribadi selama setahun. Mereka berdua bisa mengelilingi samudera sepuasnya dengan itu. Di sini Tammy berubah pikiran dan memutuskan setuju ikut dengan Richard ke California. Esok harinya Tammy duduk di restoran dan menulis surat untuk ibunya. Tammy menulis bahwa dia akan menjenguknya ke California dan ingin mengenalkan Richard kepada keluarga. Tammy juga menulis bahwa dia memiliki pekerjaan baru yang istimewa, yakni mengantarkan kapal orang kaya menuju San Diego. Kembali ke sekarang, Tammy mencoba mengumpulkan persediaan makanan yang terselamatkan, dan sepertinya semua makanan ini tak akan cukup untuk bekal mereka. Namun walaupun begitu, mereka mencoba menghemat dengan menikmati selai kacang sebagai pemuas mulut. How much do you love me right now? 5 hari berlalu, kini pasangan ini menyadari bahwa mereka telah menyimpang dari jalur yang seharusnya. Tammy merasa bahwa perhitungannya sudah benar, namun anehnya selalu tak sesuai harapan. Tammy curiga bahwa pasti ada kerusakan pada kemudi kapal, sehingga dia memutuskan nyebur ke laut untuk melihat bawah kapal. Tammy menemukan layar yang tersangkut, dan ternyata inilah salah satu penghambat tujuan mereka. Dengan penuh tenaga, Tammy pun berhasil melepas lilitan layar itu dan kembali ke atas. 10 hari terlewati, Tammy terus mencari barang-barang yang mungkin berguna. Dia pun menemukan krim kulit yang mungkin sangat berguna untuk melindungi kulitnya. Dia ke atas lalu mengoleskannya ke kulit Richard, yang juga nampak mulai melupas karena paparan surya. Dia juga makin sedih saat melihat luka Richard yang semakin memburuk. Walaupun begitu, Tammy terus berupaya untuk merawatnya.
dia berlanjut menghitung lagi cadangan makanan dan menyadari bahwa itu tidak akan bertahan seminggu. Cadangan air mereka juga sangat menipis. Di sini Richard menyarankan Tammy untuk mencari ikan dengan tombak. Tapi Tammy menolaknya karena dia adalah vegan dan dia tak mungkin membunuh binatang hanya untuk rasa laparnya. Namun Richard meyakinkannya bahwa terkadang dalam situasi hidup dan mati, dia harus rela mengorbankan prinsipnya itu. Tammy pun menyadari kenyataan ini dan dia terjun ke dalam air dengan harapan menangkap beberapa ikan. Dia melempar tombaknya untuk menyerang, tapi dia terus saja gagal mengenai sasarannya. Sekali lagi Tammy mengerahkan semua tenaganya untuk ikan itu, tapi sepertinya dia tak bisa menangkap satupun. Pada titik ini, Tammy merasa putus asa dan naik kembali ke perahu sambil menangis di pelukan Richard. Karena merasa penuh tekanan, Tammy pun melepas semua pakaiannya dan mulai meditasi di ujung kapal. Di sini terlihat kulitnya yang perlahan melepuh karena paparan matahari. Namun di tengah meditasinya itu, secara tak terduga hujan mulai turun sehingga membuatnya sangat bahagia. Di sini mereka pun memiliki kesempatan untuk mengumpulkan air. Delapan 18 hari dilalui tanpa tanda-tanda adanya daratan. Tammy yang pikirannya mulai kacau tak sengaja menemukan minuman anggur dan sigaret di dalam kapal. Dia pun senang karena bisa menenangkan pikirannya sejenak. Dia membawa botol itu ke atas dan mereka berdua mulai minum bersama dengan harapan bisa mengalihkan pikiran mereka meski hanya untuk beberapa jam. Tammy juga menemukan sebuah gitar dalam kondisi sempurna dan mulai memainkannya untuk menghibur dirinya. Richard melihatnya dan mengatakan bahwa ini semua adalah akibat keputusannya. Namun Tammy menjawab bahwa peristiwa ini adalah kenangan yang tak akan mungkin dia lupakan. Ini membuat Tammy flashback ke masa lalu ketika Richard bernyanyi untuk merayunya. Tammy saat itu pura-pura suka. Lalu Tammy bertanya soal kabar ibu Richard. Di sini Richard bercerita bahwa dia telah tewas gantung diri ketika Richard masih berusia 7 tahun. Richard sendiri tak tahu apa penyebabnya, namun sampai detik ini dia merasa bahwa ibunya itu masih hidup di dalam pikirannya. Di sini Richard menyamakan Tammy dengan ibunya, lalu dia memberinya cincin mahal dan berjanji ingin menikahinya. Melihat ini Tammy bahagia dan dengan senang hati menerima ungkapan Richard itu. Kembali ke sekarang, dua pasangan ini telah melewati 29 hari terombang-ambing di tengah lautan. Malam itu ketika mereka tidur, Tammy dibangunkan oleh suara kapal besar yang mendekat tepat di depan perahu mereka. Melihat itu, Tammy bergegas menembakkan flare gun untuk memberinya sinyal pertolongan. Walaupun beberapa peluru telah dia tembakkan, anehnya kapal besar itu tak merespon dan hanya melewati mereka begitu saja. Tammy terus teriak dengan penuh heran dan kapal itu mendadak hilang begitu saja. Sesaat Richard menyadarkannya, mengatakan bahwa dia hanya berhalusinasi. Hal ini membuat Tammy menangis histeris. Bahkan Richard sendiri tak berdaya dan putus asa. Mereka tak akan berhasil dan dia hanya menyarankan Tammy untuk menggunakan sisa hidupnya sebaik mungkin. We're probably dead already. Delirious, exhausted, dehydrated, but you're not dead. Semakin hari kondisi Richard semakin memburuk. Dia tak bisa duduk lagi karena dehidrasi. Lalu Tammy memberinya sedikit air untuk diminum. Tammy memotivasinya, mengungkapkan bahwa mereka sekarang punya sekitar 700 mil lagi untuk mencapai Hawaii. Dan dia meminta agar tetap kuat karena sebentar lagi mereka akan sampai. Namun Richard sudah tak berdaya dan dia ingin tidur. Di sini Tammy berupaya sebisa mungkin untuk menjaga Richard tetap bangun. I'm a real sailor. Adegan kembali flashback ke masa lalu. Di saat Tammy dan Richard berangkat melintasi Samudra Pasifik, burung darat mendadak menabrak kapal mereka, di mana ini adalah pertanda cuaca yang sangat ekstrim. Richard pun mengecek navigator, di mana dia mendapatkan kabar bahwa ada badai besar sekitar 1000 mil di depan mereka.
Richard percaya badai itu mungkin akan reda dalam beberapa jam, tapi sebagai tindakan pencegahan, mereka memutuskan mengubah arah untuk menghindari badai. Namun setelah berlayar beberapa jam, pasangan itu menemukan diri mereka sedang mendekati langsung dengan badai itu. Di tengah badai ini, mereka tak punya banyak kesempatan untuk menghindar. Jadi keduanya pun memutuskan untuk menghadapinya dan bersiap-siap untuk yang terburuk. Situasi mendadak gelap dan ombak besar menyapu kapal mereka. Menggunakan pakaian pelindung, keduanya bekerja sama untuk melawan ombak raksasa ini. Mereka bisa bertahan dari badai untuk beberapa saat. Namun tak lama kemudian, gelombang semakin mengamuk. Richard pun langsung menyuruh Tammy untuk memasang kotak posisi darurat di tubuh masing-masing, menunjukkan bahwa mereka berdua tak akan lolos dari badai ini. Layar yang mereka pasang terus saja sobek dengan mudah, sampai pada akhirnya gelombang terbesar menghadang tepat di depan kapal. Richard dengan cepat menyuruh Tammy untuk masuk ke kapal, sedangkan dia sendiri menahan kemudi. Namun tabrakan kuat menghantam mereka, hingga membuat kapal tergulung ombak. Tammy jatuh ke dalam kapal, sementara Richard terlempar ke laut bersama alat posisi daruratnya yang masih aktif. Kembali ke sekarang, Tammy dan Richard telah melewati 33 hari tanpa adanya pertolongan. Tammy menghibur Richard dengan memperlihatkan keindahan langit yang berwarna merah itu. Namun Richard mengatakan bahwa warna langit yang merah di pagi hari adalah peringatan bagi pelaut. Lalu esoknya, Tammy mengalami ketakutan akan datangnya badai, sehingga dia membuat peneduh dari layar. Untungnya itu hanyalah gerimis yang datang. Untuk mengisi keputusasaan ini, Tammy bercerita kepada Richard tentang masa kecilnya supaya dia tidak tidur. Dia bercerita bagaimana dia dulu suka mengunci diri di dalam kamar mandi pas orang tuanya sedang ribut. Hal itu membuat Tammy lari dari kenyataan dan pura-pura sedang berada di tempat lain. Berkat bertemu Richard ini, dia benar-benar merasakan bagaimana hidup di tempat yang asing. Hari-hari telah dilalui dengan keputusasaan. Kini mereka berdua saling berdiam diri sembari menunggu ajal menjemput. Richard memanggil namanya, namun Tammy sudah tak berdaya. Tammy tidur sembari berkata bahwa dia sudah merelakannya. Tammy pun kembali bangun, lalu tubuh Richard tiba-tiba saja hilang. Di sini Tammy pun sadar bahwa ternyata selama ini dia bertahan hidup sendirian di kapal, dan dia sendiri sebenarnya tak pernah menemukan Richard semenjak peristiwa badai besar itu. Richard telah hilang semenjak badai menerjang. Tammy mengingat kata-kata Richard bahwa dalam waktu beberapa hari saja, kelaparan akan membuat otak berhalusinasi. Lalu di sini pun ditampilkan adegan di mana Tammy dari awal ngobrol sendiri, memperbaiki kapal sendiri, mencari ikan sendiri, dan bermain gitar sendirian. Sampai di hari 41 terombang-ambing, Tammy yang kesepian itu mendadak didatangi oleh burung darat. Di sini dia pun bergegas memakai teropongnya dan melihat daratan dari kejauhan. Untungnya ada kapal di sana, sehingga dia pun menembakkan flare-nya untuk meminta pertolongan. Dia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, lalu dia menembakkan satu tembakan lagi. Kapal penelitian Jepang itu pun mulai mendekatinya dan segera mengevakuasinya. Dan di sini Tammy pun lega setelah mendapatkan pertolongan ini. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Tammy kembali mengunjungi Pulau Tahiti dan menuju kapal Mayaluga milik Richard. Hanya disinilah kenangan mereka disimpan. Tammy mengenang semua foto-foto dan suka duka yang mereka lewati, membuatnya sangat histeris. Tammy mengambil bunga yang pernah Richard berikan. Lalu dia memutuskan pergi ke pantai, tempat pertama mereka berkencan. Di adegan terakhir, diperlihatkan foto-foto asli Tammy dan Richard pada tahun 1983, di mana dijelaskan bahwa Richard yang berusia 33 tahun itu meninggal tersapu badai, sedangkan Tammy yang berusia 24 tahun itu selamat sendirian di tengah lautan selama 41 hari.
di atas kapal Hazana. Kemudian diperlihatkan juga Tammy yang asli, yang sampai saat ini masih berlayar dan nampak sudah tua. Dan di sini film pun berakhir.